Oke, selamat pagi Ibu dan Sister semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan Sister di bulan Agustus kali ini gitu ya. Semoga semuanya sehat. Senang banget karena saya dan teman saya, Aku Anissa Ening Trias atau Sasa aja lah ya Mbak Sasa Dita. ya, Sasa. Mm-mm. Kita menyapa Ibu dan Sister pada episode perdana Suara Ibu Wah, setelah vakum setahun gitu kan. Gimana Sasa semangat rasanya? banget. Akhirnya kita Semangat kembali lagi nih. banget. Yes, ini kayak comebacknya podcast kita kan ya Mbak. Jadi kita nih Betul. harus yang semangat banget. Seperti background belakang kita kan, ini udah 17 mencerminkan Agustus semangat ya. kita di bulan Agustus ini. Iya. Betul. Mungkin Hmm. ibu dan sister sekarang lagi mendengarkan gitu ya, ada lagi jemput anak les, lagi cuci piring mungkin, nyetrika, atau lagi bingung mau nge-GoFood apa. Semoga kehadiran kita di sini bisa memperindah hari-hari ibu dan sister, begitu. Setuju Nah, banget. kita hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih, Sa. Ya kan? Oke. Kita bakal sebentar sebelum kita ngobrol, harusnya yang denger ini harus tahu nih siapa kita yang ada di sini, yang berisik ini berdua ini, betul? Jadi kita kita ini dulu ya, perkenalan dulu. Ibu dan sister semuanya, kenalin, aku Dita. Saat ini dinaungi, ditunjuk sebagai kepala lab belajar ibu yang menaungi ibu dan sister semuanya. Dan aku nggak sendiri karena ada temanku di sini. Temanku hilang. Nah, temanku adalah Sasa. Sasa adalah Kepala Media Lab Belajar Ibu 2025-2026. Bagaimana Ibu Sasa? Silakan. Halo Mbak, mohon maaf ya. Emang kalau emang tantangannya kita virtual gini tuh signal ya, saya tiba-tiba menghilang punya kekuatan gitu. Mohon maaf nih Mbak Dita. Ya, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol kan ya Mbak Dita, Betul, bareng salah betul. satu co-founder Lab Belajar Ibu. Betul. Aku yakin sih Mbak Tami udah gak sabar juga dan udah terkenal juga ya di Lab Belajar Ibu. Betul. Gimana? Jadi Ibu Tami ini adalah salah satu ibu yang menjadi representasi LBI. Ibu Tami adalah ibu diaspora, ibu yang jauh dari keluarga, jauh dari aplikasi makanan instan gitu ya, dan Kok segala-segala jadi bantuan kasihan sih Mbak Mbak gitu ya, jadinya? nggak boleh. Ini kita Agustus, kita harus tetap semangat, nggak boleh kasihan, ya kan? Jadi kita akan ngobrol dengan Mbak Tami sebagai salah satu co-founder Lab Belajar Ibu, gitu. Ya, jadi kita nanti akan menggali lebih banyak tentang Mbak Tami soal kayaknya lagi hit in juga kan ya bicara tentang mental load. Nah, aku juga penasaran nih nanti Mbak Tami gimana sih cara manajemen mental load ketika memang lagi jauh atau menjadi diaspora gitu ya Mbak. Pasti nih ya, aku yakin banget bakal relate juga dengan ibu-ibu diaspora yang lain kayak gitu. Betul. Mbak, mendingan daripada Mbak Tami dianggurin, kenapa nggak kita langsung kenalin aja sih? Kasihan loh, dari Boleh. tadi Mbak Tami Ayo, ayo, betul, menunggu betul. kita loh. Ayo kita Kita berikan cuma sibuk sambutan yang berdua. meriah. Silakan, Mbak Tami. Gitu. Halo, halo, halo. Halo. Aku datang. Itu By the way, tadi semuanya. pas Dita ngomong soal GoFood, GoFood itu ya, aku tuh merasa tersentil loh. Emang sekudet itu aku pas kemarin. Aku tuh Iya. kemarin di Jakarta, terus sama Dita dikirimin makanan ya. Terus aku sampai nanya, Dit kan aku mau pergi, kira-kira bisa kejar nggak nih? Hitam kok segitunya banget sih? Nggak tahu itu bisa cepet kali. Ya ternyata Iya. memang ya ibu-ibu yang di sini tuh, masya Allah bersyukur banget. Segampang itu loh kita dapat makanan siap yang langsung ditaruh di depan rumah ya. Iya, Apa ya kabar by the ampun. way? Insya Dita Aku Allah. sama Sasha, baik. Aku ini sehat-sehat. sehat. Sasa gimana, Sa? Kamu sehat? Alhamdulillah Mau nanya. baik Mbak Tami. BTW tadi udah di-mention belum sih Mbak? Mbak Tami itu lagi di Indonesia, lagi Oh iya, pulang. aku lupa. Aku perkenalkan diri dulu ya. Halo para listener dari Siniar Suara Ibu. I'm coming back. Ingat beberapa tahun Yes. lalu ya. Perkenalkan dulu ya, namaku Tami Asti Ulhiza, dipanggil Tami. Aku
domisili di Bahrain, tapi saat ini alhamdulillah pas banget nih lagi pulang ke Indonesia, lagi liburan summer. Jadi sekarang posisinya lagi ada di Sukabumi. Aku adalah Wow. seorang ibu dengan 4 orang anak laki-laki yang bersama-sama dengan Dita dan teman-teman yang lainnya membersamai LBI sampai sekarang. Alhamdulillah. Kita sudah 5 tahun ya. Iya ya. Hampir 5 tahun ya. Wow, Berarti udah balita tuh, udah Iya, Masya balita. Allah. Iya, udah Mm-mm. udah balita tuh, toddler udah ya. bukan baby lagi. Toddler itu lagi masa-masanya ini enggak sih? Mengguncang emosi jiwa dan Iya, raga. bener. Jangan dong. Jangan seperti itu LBI. Enggak lah. Lagi fase challenging dan akan melesat extra mile gitu ya. Luar biasa. Ayo Wow, semuanya yang mendengarkan nih, aminkan ya. Oh. min gitu. Nah, kan tadi Sasa udah denger ya, semuanya para listenernya udah pada tahu kalau Mbak Tami ini anaknya ada 4 dan cowok semua. 4 ya Tam ya, bukan 5 kan? 4 cowok semua. Gimana Ibu Tami, kamu dengan situasi di Bahrain yang jauh gitu ya, dan apalagi kalau boleh kita tambahin kan belum lama ini ada kisruh ya kan ya, segera Iya, berita iya. politik segala macam. Gimana Mbak Tami Yes, 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 membersamai? benar. Iya. Eh, Nano ya, yang pertama disyukuri tentu saja punya 4 orang anak laki-laki. Berarti aku paling cantik, masih paling cantik di rumah. Aku punya Uh, anak dengan semua fase anak-anak ya, mulai dari preteen, anak yang pertama, kemudian yang kedua itu dia kids, yang ketiga itu dia toddler, dan yang terakhir ini infant, baru 7 bulan gitu. Jadi, dan itu dirasakan pada saat yang bersamaan. Jadi cukup challenging, cukup kalau tadi ngomong-ngomong soal mental load, cukup bisa mempengaruhi kesehatan mental ya kalau Hmm. misalkan kita tidak betul-betul bisa menjaga kewarasan itu. Tapi alhamdulillah so far dengan adanya support system yang walaupun terbatas ya dari suami, dari teman-teman, dari uh, anak-anak itu sendiri, ya itu akhirnya bisa membuat aku lebih bisa menjalani hari-hari dengan bahagia dan penuh syukur. Seperti tagline-nya LBI ya, menjadi ibu yang bahagia. Terus Masya aku cerita Allah. dikit ya yang kemarin itu yang soal rame-rame itu Mm-mm. sebenarnya alhamdulillah sih nggak apa-apa. Bahrain itu cukup dekat, cuman memang kita tidak terlalu terpengaruh lah. Jadi alhamdulillah aman, tenang. Alhamdulillah. Kita ikut lega ya saya, Ya, karena kan kita di Indonesia aku cuman tuh dengar berita kan. betul, aku tuh sampai DM Mbak Tami loh. Karena kan Mbak Tami juga ngepost di Instagram kan soal kayak Bahrain siaga. Aduh, ini Iya. apakah membahayakan itu atau gimana ya? Tapi Ikut anak-anakku concern udah aja pada sih. paham. Kita tuh udah punya Hmm. kayak running back dan mereka tahu what to do kalau kalau lagi emergency. Oh, Wah, Masya Allah. aduh, aku pengen Nah, ngomong kapan ya kita punya kayak awas kayak gitu ya negara kita. Nggak boleh ya, kita nggak ke arah situ ya kita ya podcastnya. janganlah Mbak. Tidak ke Jangan. arah situ. Mm-mm. Semangat, aman Jangan. ya, Mas. Nah, Tami Mbak itu, Tami ini mangga. aktivitasnya, aku boleh nanya nggak sih Mbak? Ih, silakan, silakan. Iya tadi itu kan apa ya melanjutkan lah cerita Mbak Tami tadi yang bilang udah apa ya, punya anak 4 gitu kan dengan berbagai fase umur ada. Nah Mbak Tami sendiri ini aktivitasnya kalau di Bahrain itu apa sih Mbak? Apakah ada sewaktu-waktu Mbak Tami keluar? Nah kalau misalkan keluar nih empat-empat kesayangan nih gimana nih kayak gitu? Karena kan tadi Nervous Mbak Tami ya, Bu. bilang support systemnya dengan keluarga sendiri aja kan. Nah kalau kita Alhamdulillah mungkin mama titip sebentar gitu ya. Nah ini gimana nih kalau Mbak Tabi? Iya, kalau keluar serombongan, 1 koper, 2 koper gitu ramai. Ramai karena banyak yang harus dibawa gitu ya. Tapi menyinggung tentang aktivitas gitu. Jadi ini pun mungkin salah satu cara aku untuk bisa tetap eh, waras gitu ya. Karena kalau misalkan terus-terusan kita dengan ketemu anak lagi, terus di dalam rumah, terus kan Hmm, kita juga akan bosan kan. Jadi perlu ada sesuatu hal yang bisa mendistract atau mendivert kita ke aktivitas yang lain tuh. Makanya di Bahrain aku juga setuju. ikut beberapa komunitas selain online, Oh, aku
di Lab Belajar Ibu, Mhm. aku juga ikut komunitas offline sebagai sekretaris Indonesian Diaspora Network cabang Bahrain. Hmm. Terus Masya juga Allah. aku apa namanya baru-baru ini dari sejak 2022 lah, aku mulai mencoba menggeluti sebuah Mhm. dunia baru karena ini benar-benar baru buat aku ya, di dunia Mhm. entrepreneur. Aku Mhm. menjual sebuah produk yang mana produk itu adalah produk UMKM dari Padang, dari Sumatera Barat. Jadi Hmm. motivasinya adalah aku nih lagi di luar negeri nih gitu. Jadi pengen deh bisa mengenalkan sesuatu hal yang bisa dikenal nanti harapannya untuk Mhm. banyak orang dan at the same time menolong para UMKM lokal itu untuk bisa go internasional, untuk bisa dikenal lebih luas di masyarakat global gitu. Jadi aku ada Keren, tas keren semacam tas banget. gitulah, tas eco print. Kalau pernah dengar Oh, tentang eco oke, print. tas ekoprint. Oh, iya, 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 iya. Berarti kan Keren banget Mbak Dita, Batam betul-betul. itu, ya ampun. Karena kan kondisinya memang setahu aku suaminya Mbak Tami ini kan juga full ya di kampus ya. Mm, Ya, mm, berarti mm. kan Tami kan Hmm. di rumah ya, membersamai Ya. 4 anak, terus dengan list di luar keluarga tuh juga A sampai Z penuh gitu. Boleh nggak Mm. kasih tahu kita tips? Tapi tipsnya jangan yang kita bisa lihat di chat GPT, Mbak Tami. Apa? Aduh, Iya, tips manajemen waktunya nih Mbak Tami. Yang Kita genuine gitu penasaran, ya. yang genuine gitu loh. Heeh. Tips-tips apa nih? Tips membesarkan Manajemen anak betul atau tips apa manajemen tuh? mental load-nya, manajemen mental load Oh, dan oke. waktu. Oke. Pertama, aku tuh harus ada rasa menerima dulu ya, ikhlas dulu bahwa ternyata membesarkan anak di tanah rantau itu memang kita tuh nggak bisa sesaklek apa yang kita dapatkan dari teori-teori parenting gitu. Kita harus fleksibel karena itu nanti ngaruh nih ke ekspektasi kita kepada anak, kepada suami, kepada keadaan rumah gitu ya. Kalau kita saklek banget, eh, rumah harus rapi, anak-anak jam sekian harus udah siap apa itu nantinya malah kita sendiri yang stres gitu. Jadi dari dalam dirinya itu sudah di set dulu kalau aku sedang berada di tempat yang memang jauh dari support system Hmm. yang ideal gitu. Walaupun pasti ada nanti aku support system dan akan aku ceritakan gitu. Flexibility ini juga aku terapkan di anak-anakku gitu. Mereka tahu kalau kita berada di tempat yang berbeda di Indonesia, jadi dari mulai Oke. makanan gitu ya, kemudian Hmm. cara mereka bergaul dengan teman-temannya, dengan teman-teman aku dan suamiku, cara respect terhadap orang tua yang lebih ya orang yang lebih tua, bagaimana gitu, mereka juga sama-sama belajar gitu. Yang kedua, mungkin itu tadi aku punya support system yang walaupun nggak ideal, tapi menurutku ini cukup untuk bisa menopang aku untuk bisa menjalani peran-peran itu dan juga bahagia at the same time. Pertama tentu saja suamiku ya, support system terdekat gitu. Walaupun pada akhirnya nanti kita berbagi peran ya, jadi tidak ada yang Hmm. merasa, oh peranku terlalu banyak nih, peran Ah, suamiku penting terlalu penting. banyak gitu. Walaupun nantinya ada hal-hal yang mungkin orang akan lihat kok kayaknya banyak Tami banget nih yang di domestik Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Enggak, setiap keluarga mereka tahu sampai mana load yang harus dibagi gitu. Dan itu nggak bisa disamaratakan ya kan. Kita nggak akan pernah berada di sepatu Iya. yang sama, otherwise we feel it. Kita berada di situ ya. Nah, jadi ada hal-hal yang ketika misalkan suami aku sibuk banget atau perannya di kampus itu sungguh sangat padat, ya udah semuanya aku take over. Nah, kalaupun aku udah nggak bisa banget nih, alhamdulillah ada support system kedua, ada Mbak yang memang datang cuma seminggu sekali sih, tapi alhamdulillahnya itu udah cukup membantu banget. Kayak kadang kan rumah harus dibersihin yang bener-bener ya. Kalau aku cuman nyapu doang, ya itu bisa deep clean gitu. Jadi kalau misalkan nih nanti one day ke rumah aku bukan di hari Jumat, itu bisa lihat rumahnya tuh kayak kapal pecah gitu. Jadi yang rapinya tuh ya Oke. di hari Jumat gitu. Terus juga mungkin kan zaman sekarang alhamdulillah ya dengan kemajuan teknologi ada mesin vakum, ada dishwasher dan lain-lain. Jadi intinya adalah mendelegasikan hal yang perlu didelegasikan.
gitu. Anak-anakku juga Setuju. aku ajarin buat mereka bisa mandiri sendiri gitu, terutama abangnya yang udah besar itu udah bisa lah suruh jemur baju, adiknya yang Hmm. ngangkat-ngangkatin gitu, atau adik abangnya beresin kamar, adiknya beresin tengah rumah gitu. Hmm. Itu mungkin Setuju. anak punya anak banyak gitu, enaknya di situ ya. Sebuah pesan ya. Satu, datang datang ke rumah Tami saat Jumat. Dua, manfaatkanlah anaknya banyak dan semuanya kesatria ya jiwanya ya. Luar biasa. Masya. Luar biasa Ibu. Apa namanya Mbak Mbak Dita? Aku Yes. tadi tertarik dengan gaya, bisa aku bilang lah gaya parentingnya Mbak Tami nih, yang Betul. bisa dibilang sudah mulai ke arah yang nggak semua itu tanggung jawab ibu sebenarnya. Yang tadi ya, delegasikan apa yang bisa didelegasikan. Berarti kan kita mengajak nih seluruh keluarga, yaitu ayah, kemudian anak-anak untuk turut ikutan nih membantu mama, membantu ibu, mama gitu ya. Which ini ternyata bisa mereduce stres gitu-gitulah yang Mbak Tami berarti ya. Nah, alhamdulillah sih kalau aku melihat di Indonesia sih sebenarnya ibu-ibu sudah mengarah ke sana sih. Banyak yang ibu-ibu milenial nih udah mengadop parenting yang kayak gitu. Nah, kalau kondisinya di Bahrain, gimana nih Mbak? Apakah dia patriarki? Karena kan Islamic value juga kan negara Timur Tengah gitu ya, yang identik dengan semua domestik tuh dikerjain sama ibu gitu. Ibu yang harus emang benar-benar in dalam pekerjaan domestik. Nah, di Bahrain gimana nih Mbak ketika Mbak Tami menerapkan parenting yang seperti itu? Apakah memang ternyata memang di Bahrain udah duluan dan sebagainya atau gimana nih Mbak? Iya, untuk em, parenting sebenarnya ayah dan bunda dalam mendidik anak ya. Justru mereka itu aku lihat ada hal-hal baik yang aku bisa ambil dari gaya parentingnya orang-orang Timur Tengah ini ya, pada secara Hmm. umum ya, nggak Hmm. cuma Bahrain, kayak Arab Saudi, Dubai, dan Hmm. lain Hmm. sebagainya. Hmm. Contohnya nih, dalam hal kedekatan dengan anak, mereka tuh deket banget dan mereka tuh seneng banget memuliakan anak. Jadi nggak heran nih kalau Hmm. anak-anakku pergi ke masjid, pulang-pulang tuh kantong baju sholatnya tuh penuh sama permen, sama coklat, sama uang-uang gitu. Karena mereka Oh, memang sangat amat memuliakan anak. Terus kalau cium tangan, kalau kita kan biasa anak ya yang cium ke orang tua ya. Justru ya kalau di ya sana ya. tuh orang tua yang cium anak. Terus suka Hmm. Masya Allah. pet-pet kepala gitu. Terus aku kan Ya. wondering kenapa sih kayak gitu. Terus ternyata kata mereka ya memang kan Rasulullah pun kayak gitu. Oh iya. Terus ketika aku pelajari memang benar ya. Rasulullah pun suka memuliakan anak gitu. Itu untuk hal parenting. Cuman memang untuk Hmm. hal mungkin ke apa ya, keterlibatan dalam urusan domestik belum terlalu banyak jika dibandingkan dengan Asian parents atau contohnya Hmm. Oh orang-orang gitu. Indonesia yang ada di situ ya, karena mereka beranggapan mereka punya support system dari para mbak gitu. Jadi both so ini berlaku untuk Hmm. dua-duanya, baik ibu ataupun ayah nggak banyak terlalu terlibat di sektor-sektor domestik dalam hal rumah gitu. Tapi untuk anak Oh, ke anak-anaknya mereka berdua sama-sama kerjasama kok gitu. Oh, menarik ya. ya. Ternyata maksudnya Mbak Tami adalah bahkan untuk ibunya sendiri, ya bisa jadi ibunya memang menyerahkan itu semua ke helper ya, Hmm, ke iya. pembantu ya. Oke. Seru ya, Sasa kok itu diterapkan di Indonesia langsung Iya Iya itu kan hal dong. yang baru ya. semuanya. Aku juga ngeliat lah kok anak malah anak yang disalami, katanya emang di sini tuh kayak gitu. Terus biasalah dikasih-kasih uang. Terus mereka tuh kayak yang Hmm. royal banget gitu. Kalau setiap ada momen Hmm. apapun, gak hanya cuma birthday ya. Mereka punya pencapaian apa, anaknya tuh diajak main, diajak Hmm. dikasih Oke, hadiah gitu. oke. Kadang aku merasa itu to some extent, apakah kita nge-spoil anak-anak nggak sih kalau dengan cara Hmm. seperti itu ya? Hmm. Ya, Tapi ya, 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 benar, benar, kalau benar, benar, benar. belum di, kalau masih balita atau di bawah 7 tahun mungkin itu aman ya, sambil dikasih pengertian Oh, kenapa dilakukan seperti ini, karena kamu sudah apa namanya, ada reward lah, ada reward yang bisa didapatkan setuju. gitu. Hmm. Iya benar-benar. Aku juga punya ketakutan kayak gitu tuh Mbak Dita. Kalau misalkan yang terlalu apa-apa kita kasih apa gitu kan. Tapi memang yang paling penting adalah komunikasi berarti ya. Diberikan apa, kemudian diberikan penjelasan gitu ya Mbak Tamia. Ya benar. Setuju. Memuliakan anak-anak.
Ini kalau kita Cakep. kita mau ngomongin parenting style dan perbandingan antara Indonesia Bahrain ini bisa satu episode nih kayaknya Bang. Iya, iya, iya. Seru banget ini. Pasti banyak kita Iya, membahas karena banyak banget yang harus kita bahas. sedikit Nah, aja ya. aku tuh sebetulnya tadi Hmm. kita balik lagi ke ngobrolin Batami gitu ya dengan segala aktivitasnya A sampai Z dan mungkin Batami itu tidur sehari itu 4 jam seger gitu ya, beda sama aku gitu yang harus 6 lebih gitu. Ah, Nah, tambah kopi. kan Mbak Tami ini kan sempat ngebuat ini kan podcast Suara Ibu. Mbak Tami Hmm. ini yang memulai ya kan di LBI sendiri. Gimana tuh Mbak Tami awal mula podcast Suara Ibu bisa terbentuk dari semua founders dari kita nih berlima Sasa, cuman Tami yang Hmm, ngeh soal kepikiran. podcast gitu kan. Yang lain tuh Nekat ya sih. nggak ada. Visioner banget gak sih? Visioner. Iya, beliau nih modern dan visioner. Mungkin bisa diceritakan Mbak Tami. Awal mula ya. Jadi Eh, itu kalau nggak salah tahun 2022 nggak sih? Barengan ya? Kalau nggak salah bareng langsung pas LBI setahun kemudian baru dibikin podcast gitu. Jadi, ya itu sebenarnya sama juga ya dengan bagaimana LBI itu muncul kan awalnya dari kegelisahan kita berlima gitu akan Hmm. sebuah nilai yang ternyata dirasakan juga oleh banyak ibu. Kemudian yang kedua, pada saat itu kita juga memanfaatkan momentum yang mana lagi COVID kan dan semuanya itu serba digital, serba Iya. webinar, zoominar dan lain sebagainya. Dari situlah LBI muncul. Nah, podcast juga sama nih, kita memanfaatkan ruang digital yang ternyata setelah kita lihat sekarang ini perkembangannya tuh cukup besar ya, cukup cepat ya. Dan aku menemukan kemarin research di data digital 2025 di bulan Januari apa Februari dirilis ternyata podcast ini adalah em, platform keenam yang diminati oleh Hmm. orang-orang Indonesia, netizen Indonesia. Dan perlu aku kasih tahu ya, ternyata berdasarkan laporan digital 2025 Indonesia itu menunjukkan bahwa 212 juta dari 285 juta orang Indonesia itu sudah terkoneksikan dengan internet ya. hmm, Baik itu di laptop, di handphone, tapi mostly di handphone lah ya, di smartphone gitu. Iya, Artinya iya. apa? Em, Cuman sambil duduk gitu ya, mereka tuh bisa ngedengerin podcast. Sambil nyuci piring juga kita tuh bisa Nah, ngedengerin podcast. Nah, jadi as simple as that aku waktu itu banget. ini ide-ide dan gagasan dari LBI ini bagus banget nih dan sayang banget kalau cuman dinikmati di platform-platform tertentu kayak di Instagram kan kita Hmm. udah masuk kemudian di website juga di newsletter waktu itu kenapa nggak kita coba di audio nih di podcast karena itu kan nggak perlu ditonton bisa sambil nyuci piring nemenin ibu lagi nyusuin anak lagi bersih-bersih rumah dan lain sebagainya gitu lah Betul, awalnya. betul, betul, betul. Terus kalau misalnya Mbak Tami ngelihat peran penggerak Lab Belajar Ibu waktu itu gitu, mungkin bisa diceritain sedikit tuh awal-awal dinamikanya pembentukan podcast Suara Ibu. Mungkin masih ingat gitu ya, berapa puluh tahun lalu itu Mbak Tami Ada jadi tuh ada apa Mbak itu? Ilma, Mbak Ilma yang sekarang menggawangi podcast 2025 juga dulu bersama-sama kita di 2022 gitu. Jadi kita tuh memang berbekal kenekatan ya dan ilmu yang kita punya ya seadanya aja gitu nggak ada dari kita yang memang sekolah podcast atau sekolah host. Oh waktu itu ada Reva sih. Reva kan memang udah ini ya bagus ya public speakingnya. Jadi dibantu Reva, dibantu Mbak Ilma, Mbak Nida, dan banyak ya waktu itu. Akhirnya yuk kita sama-sama kita belajar bareng. Ada yang siapa yang jadi hostnya, siapa yang jadi audio engineer, siapa yang nyiapin grafis dan lain sebagainya. Tapi ya walaupun kita sebenarnya sama-sama nggak punya background, nggak punya ilmu, justru di situ kita sama-sama belajar gitu, sama-sama memulai dari nol dan kita sangat-sangat excited ketika setiap kali upload podcast. Walaupun sebenarnya listenernya baru dikit ya, nggak tahu sih sekarang udah banyak apa belum. Mudah-mudahan banyak. Udah banyak banget ya, Sa ya? Alhamdulillah. Banyak dong. Aku Iya. kan termasuk waktu belum bergabung di podcast, aku tuh seneng banget juga dengerin podcastnya Suara Ibu. Yaitu tadi sambil nyetrika, karena Iya seneng kan? aja dengerin cerita-cerita ibu-ibu gitu kayak, ih relate nih gitu. Ya nggak sih Mbak? Tapi Bener-bener. hebatnya ibu-ibu kok bisa sih dengerin podcast sambil nyetrika ya? Aku tuh, Ih, aku mungkin gak seperti ibu-ibu lain ya. Aku tuh itu orangnya nggak bisa nyambi. membuat
Mbak itu tuh membuat pekerjaan yang Nikita Willy nggak suka jadi menyenangkan. Tapi aku harus udah sambil nih, sambil nyuci piring ya. Oh iya, kan yang Eh, yang tidak suka dan suka ya harus disatuin ya Iya. biar selesai. Nah, kalau Mbak Tami itu sekarang di Indonesia, berarti 17 Agustus di Indonesia juga ya? Iya, aku di Padang insya Allah. Hmm. Habis Ini ya. apa Ah, sengaja ya pulang supaya anak-anak tuh merasakan sensasi 17 Agustusan gitu kali ya, saya? iya iya bener bener bener. Tapi bener loh ya, jadi setiap memang jadwal libur itu bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi otomatis ketika kita Oh, pulang ke oke. Indonesia itu pas 17 Agustus. Dan anak-anak itu belajar loh, khususnya memang jadwalnya pas Agustus memang selalu di Payakumbuh ya. Mereka ngeliat ada karnaval kan, Dit ya, terus ada Heeh. kepala drum band gitu. Mereka tahu itu apa, Bun? Terus baru dijelasin itu orang yang lagi pawai buat kemerdekaan. Baru mereka belajar di situ. Kultur Oh. baru. Betul, betul, Eh, betul. tapi Mbak Tami setiap tahun pulang atau enggak? Jadi maksudnya apakah setiap Pulang sih. tahun 17-an tuh di sini gitu? Memang ada jadwal untuk pulang, cuman beberapa tahun lalu eh, karena orang tuaku yang datang, aku enggak. Tapi kalau nggak ada apa-apa, insya Allah aku pulang. Oh, tapi pernah juga 17-an di Bahrain gak sih, Mbak? Aku selalu kepo Untuk orang-orang merasakan 17-an sebenarnya yang bakso diaspora cilok diaspora. pempek. Iya, iya. Jadi tuh Oh, 17-an di justru. Bahrain sebelum nanya, nah ya kayak gimana tuh, Mbak? Kalau di Bahrain. hmm, Jadi biasanya komunitas kita Indonesia yang ada di Bahrain, karena tahu orang-orangnya tuh pada pulang ke Hmm. Indonesia. Karena di Bahrain tuh panas banget loh, bulan-bulan kayak gini tuh bisa Oh. 50. Mbak, Serius. aku pikir hanya Serius. Tambun yang panas banget sampai mukaku hitam gitu Ya loh. ampun. Panasnya tuh kalau di sini panasnya humid sih ya, jadi harudang dan Oh, keringetan. Kalau di sana iya, panasnya iya, tuh iya, kering, iya. jadi berasa ngebuka oven kalau habis masak tuh ngehebos gitu, hus, panas gitu. Mhm, Nah, mhm, mhm. karena orang-orang Indonesianya itu pada pulang ke Indonesia, jadi KBRI dan masyarakat Indonesia yang ada di Bahrain, kita biasanya bikin perayaan 17 Agustus itu sebelum itu. Biar nggak panas Di ya, bulan Bun. Agustus ya di Oh, bulan Juli lah ketika orang-orang masih ada. Cuman kalau upacara kemerdekaannya tentu aja di tanggal 17 Agustus ya dan itu dihadiri oleh orang-orang KBRI biasanya masih ada di sana, mereka nggak pulang dan selalunya kita ada resepsi diplomatik ya, itu mengundang masyarakat Indonesia kalau itu dilaksanakan di bulan Oktober setelah orang-orang pada datang, orang-orang Indonesianya udah pada pulang ke Bahrain. Gitu. oh Jadi Oh ya. gitu. walaupun kita jauh, tetap nih Sya, kita Mhm. ngerasain yang namanya tarik tambang, terus apa tuh Seru. lomba-lomba gitulah, pesta rakyat gitu. Mm-mm. Tetap seru. Oke, oke. Tapi kita pengen deh ngerasain 17-an di Bahrain ya, Sa. Ajak dong kita. Yuk, 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 yuk. Tapi nggak mau pas lagi Agustusnya. Nanti tambah Tapi aku nggak mau pas inget. Loh, panas-panas, terus iya. Mm-mm. 17 apa dong kalau bukan Agustus? Early, early independent gitu. Dimajuin lagi bener. Kita tuh suka ya buat istilah, tapi ya, eh, ngerasa nggak sih Istilah. ya Bunda ya, Bunda ya. Kita tuh 17 Agustus tahun ini tuh rasanya agak beda ya. Kenapa Melo? Maaf ya semuanya pemirsa listener. Tapi kayak 17 Agustus tahun ini mungkin kita memaknai kemerdekaan itu dengan cara yang berbeda kali ya, Bunda-Bunda. Tapi nggak tahu nih ibu-ibu, ibu sisters listener ngerasa nggak kayak gitu. Kalau misalnya Mbak Tami, gimana nih tahun ini deh? Merasakan makna kemerdekaan tuh ada yang sedikit bergeser. Kok tiba-tiba serius suasananya? Ayo dong. Tiba-tiba kita jadi ngomongin makna Oh, kemerdekaan. Tadi lagi masih tarik tambang, Mbak Ya Dita. lihat Mbak dong Dita oh, emang virtual suka. background kita tuh udah merah ya putih. tuh. Itu tuh, Oh iya. aduh ketutupan nama Oh, aku. Hmm. nih ya. Maduh, berat ya, Dit. Ya, kenapa sih tiba-tiba begini pertanyaannya Tiba-tiba aku? berat ya. Hmm. Oke, jadi tentang makna kemerdekaan ya. Kalau buat aku, seorang ibu, seorang ibu dulu deh, jangan dulu berada di luar negeri ya. Seorang ibu Iya, dulu, iya, iya, menurut iya. aku, kemerdekaan itu berarti kita bebas memilih apapun pilihan kita Hmm. tanpa harus ada judgement dari luar. Ini kan hal yang sebenarnya sederhana ya, tapi rasanya sulit banget kita lakukan sebagai seorang ibu. Kita pengen mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi ibu bekerja yang berada di sektor Hmm. apa publik gitu. Kemudian ibu yang direct apa breastfeeding, ibu yang apa tuh namanya pumping, e-pumping, apping ya disebutnya ya.
Kadang tuh Mhm. ketika orang lain melihat itu mereka tuh selalu menjudge. Yang breastfeeding tuh lebih bagus loh karena dia dapat kolostrum, dapat vitamin dan mineral yang sangat bagus dibandingkan dengan susu formula gitu. Atau misalkan, ih dia umur sekian kok belum punya anak atau belum menikah gitu. Padahal mungkin ada hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu, mereka juga struggle gitu. Jadi it's easy for our community to judge, to comment apapun pilihan seorang perempuan. Dan sometimes yang melakukan itu tuh adalah seorang perempuan juga gitu. Jadi di mana woman support woman-nya? Betul. Kita tuh kalau ngomong judgmental tuh bisa 10 Iya. episode. Jadi Betul, 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 menurut betul. aku nih di momen kemerdekaan ini, ayolah kita ya sesama perempuan itu, apapun pilihan perempuan itu ya, selama itu adalah pilihan yang baik ya, baik, bebas, bebas untuk dirinya, tapi pun bertanggung jawab sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat kita ya, dan bahagia itu sebenarnya nggak usah jadi bahan untuk kita judge, bahan untuk kita banding-bandingkan, karena semuanya tuh setiap ibu, setiap perempuan pasti pengen yang terbaik untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, dan mereka tahu mana yang terbaik gitu. Setuju. Jadi yang harus ditinggikan itu adalah mengurangi kekepoan kehidupan masing-masing ya, Mbak. Karena setiap orang punya apa ya, struggling yang beda-beda yang Oh. harus kita pahami, nggak bisa dari kacamata kita doang gitu kan. Itu sih menurutku yang Hmm. memang harus sering reminder ke ibu-ibu yang lainnya juga ya, supaya nggak gampang judgement itu. Nah, Mbak Tami, kalau misalkan tadi ya soal apa sih kemerdekaan memilih dan sebagainya gitu ya. Ada nggak sih Mbak momen yang tadi kan ada tuh aku dengar keresahan yang Mbak Tami soal yang tadi antara ini dan ibu dengan ini, ibu yang A, ibu yang B begini-begini. Pernah nggak ada momen kayaknya aku harus bersuara gitu? Ada Asik. nggak Mbak Tami Aduh. pernah Ini nih, betul. selain di podcast ini gitu ya, selain di podcast ini kayaknya ini aku harus bersuara. Nah, itu gimana tuh Mbak? Pernah dong, 5 tahun lalu. Dan aku bertemu dengan Dita, Mbak Rizka, Mbak Dati, Oh, dan Mbak Neng. Dan akhirnya Wah, terbentuklah Lab Belajar Ibu. Itu kan karena kita jadi pengen, ini adalah hasilnya Mbak Dita sama betul, Mbak kita Tami pengen ya. Oh my menyuarakan hal God. yang sama kan, Dit. Kita tuh percaya bahwa kontribusi itu, khususnya bagi seorang perempuan ya, memang tidak bisa dilihat dari output yang terlihat jelas gitu. Dia menghasilkan apa. Tapi ternyata walaupun dia berada di balik layar, itu pun bisa menjadi sebuah output. Nah, ini sometimes yang nggak bisa dipahami dengan masyarakat kita, sebagian masyarakat kita saat ini. Jadi kita ini nih, walaupun sekarang kita masing-masing ada di rumah masing-masing kan, ada di keluarga masing-masing, kita bisa Hmm. kok bikin podcast gitu. Kita bisa bikin Ibu Back to School, kita bisa bikin buku loh. Itu suamiku sampai, wow, ini ibu-ibu kerjanya apa sih? Mereka tetap tetap apa namanya mendidik anak, mereka tetap ngurusin rumah, tapi at the same time juga ternyata sangat produktif gitu. Masya Allah ya. Tepuk tangan dulu dong. semuanya. Jadi, apa sih kerjaan kita sebetulnya saat ditanya sama suaminya Mbak Tami? Apa kerjaan? Ayo, apa Depan jawabannya? laptop. Apa ya? Ya, Eh, gitu deh Mbak Dita. aku tuh kan masih kepo soal merdeka-merdeka ini ya. Berhubung Hmm. nih kayaknya bendera masih berkibar kenceng nih di belakangnya kan. Em, ada kemerdekaan apa sih yang Mbak Tami inginkan gitu? Kemerdekaan seperti apa yang Mbak Tami rindukan? Karena bahasanya berat banget ya aku. Bahasanya aku susah. Ini berarti ke arah mana nih Mbak? Ke arah Ke mana nih? arah Ke arah Indonesia. kemerdekaan Indonesia apa Boleh. apa nih? Apa Indonesia boleh Tadi konteksnya? diri sendiri kan udah Waduh, ya. Diri waduh. sendiri, Asal. diri sendiri, Dan perempuan ya, betul, itu udah ya. betul, betul. Kalau Indonesia ya aku berharap seperti harapannya LBI adalah sebentar lagi, berapa tahun lagi kita menuju 2045, Bun? Aduh, coba dua dihitung puluh Sasa. tahun lagi. Dua- 20 tahun ya. 20 tahun lagi kita menuju Indonesia emas gitu. Dan harapannya gak cuman LBI tapi juga stakeholder lain yang ada di Indonesia, baik itu masyarakatnya, kemudian komunitas-komunitasnya, organisasi-organisasinya, juga pemerintahnya, kita sama-sama bergandengan tangan, berkolaborasi untuk menciptakan hal yang tadi itu, Indonesia Emas 2045. Karena takutnya kalau kita nggak sama-sama nih, malah jadi Indonesia cemas ya.
Waduh, bahaya tadi tuh. 10 Terakhir tuh tahun. bahaya tuh. Dan itu Indonesia Emas itu kan anak-anak kita kan, 20 tahun lagi. Kyoko umur berapa sih? Sekarang 10 tahun ya? 12 Iya, tahun. 10 Nah, tahun. berarti umur-umur nanti 2045 tuh sekitar 30 tahun. Nah, jadi kalau nggak benar-benar kita siapkan sekarang, kita sebagai orang tua, sebagai ibu gitu ya, kemudian juga sekolah, mungkin di sekolah di Indonesia yang ikut membantu mendidik anak-anak kita, pemerintah juga untuk menciptakan environment atau surrounding yang sangat positif untuk anak-anak kita bertumbuh. Kalau misalkan itu semua berbarengan, insya Allah Indonesia Emas 2045 bisa kita dapatkan. Amin, amin berjamaah. Realitanya gimana? Kayak Realitanya, Silakan yang realitanya Bun Dita sama Bun Sasha. Coba aku kayak mau optimis kok ini. Mbak. Kan kita tuh nggak boleh optimis dong. pesimis Kita tuh kan. harus optimis. Optimis. Apalagi ibu-ibu di lab belajar ibu tuh orang-orangnya kayak begini. Masya Betul, Allah. Jadi betul, aku betul, optimis. betul. Benar. Kita mungkin wajar ya kalau kita ada rasa pesimis dengan realita yang saat ini. Tapi kita lihat ternyata di komunitas kita aja ibu-ibunya ada berapa puluh tuh yang pemikirannya seperti ini. Nah, kalau ternyata kita menularkan hal ini, nilai-nilai LBI atau value-value LBI yang baik ini ke tetangga kita, ke keluarga kita gitu, ke siapapun itu yang ada di komunitas dan semuanya berbarengan menyebarkan kebaikan ini, bukan nggak mungkin dong itu lambat laun juga akan menjadi sebuah gagasan yang disetujui oleh banyak orang gitu. Hmm, Jadi semangat, jangan putus asa. Betul, kita betul, nggak Kita boleh betul. putus asa, Sa. berjuang lewat dunia digital, lewat platform digital. Setuju. Iya. Berarti kita terus berjuang nih sampai 20 tahun lagi ya, 2045. Kita undang lagi Mbak Tami di sini. Kita Ini lihat. Kita dia lihat. nenek-nenek LBI. Iya, luar biasa nih. Tinggal lah nggak nenek-nenek. Eh, Oke. Mbak Tami, oh sebentar, kayaknya temanku mau berbicara dulu, silakan Ibu Sasa. Monggo, Ah, monggo. enggak sih. Aku cuman mau bilang aja sih, kalau soal kemerdekaan itu memang apa ya, banyak hal sebenarnya yang ingin disampaikan gitu ya. Tapi lagi-lagi aku pengen ngingetin sih ke listeners juga apa yang tadi disampaikan Mbak Tami. Emang kita tuh harus optimis dan kita harus getuk tular tadi, benar. Jadi kalau bisa ya itu menyebarkan hal-hal baik keoptimisannya itu ke ibu-ibu yang lain. Mulai dari RT RW gitulah ya minimal ya Mbak Dita ya. Betul. Atau keluarga inti sendiri kalau misalkan ada hoax-hoax apa yang ada di grup keluarga, paling nggak kita yang bisa mulai apa ya, meluruskan gitulah intinya ya nggak sih. Itu Biasanya adalah emak-emak, salah satu hal kecil yang bisa kita lakuin ya. Benar iya banget, Mbak. menurut sih kayak gitu. Nah itu Mbak, tapi aku takut dibilang cerewet. Menurut Mbak Tami gimana Mbak? Loh, Ya ini justru Sasa nih. cerewetnya Sasha itu bermanfaat loh untuk LBI. Buktinya Oh, apa? Kamu jadi host di sini. Kalau hostnya nggak cerewet, nggak ini dong, nggak gak hidup seru dong. ya. Nah, Mm-mm. iya, Gitu jadi ya. masing-masing Oke. punya kontribusinya dengan cara yang berbeda. Oke, jadi itu. Kita tuh Apa Mbak Dita? sebetulnya kalau boleh sih kita nggak diberhentiin nih sama manajer podcast kita, tapi kita harus berhenti, Sasa. Oh Kenapa ya? gitu ya. Kenapa harus Padahal aku tuh diberhentiin? masih kepo banget sama kehidupan Mbak Tami. Coba, gimana caranya nih ya menjaga anak-anak empat kesatria empat loh Mbak Dita. Aku dua aja udah Iya. mau tutup pabrik. Jadi daripada kita ini ya, kita masih banyak banyak yang mau ditanyain, tapi kita Hmm. buat pertanyaan terakhir kita supaya merangkum seluruh kekepoan kita terhadap Mbak Tami, ya Apa nih kan? deg-degan? Ya Apa boleh pertanyaan boleh Udah kok boleh. terakhirnya? gampang, gampang, gampang banget, gampang banget. Pesan Mbak Tami deh, pesan Mbak Tami kepada seluruh perempuan, berat tanya, berat Hebat kepada banget siapa seluruh perempuan gue. Indonesia gitu ya, supaya mereka yang tinggal di perantauan, mereka yang tinggal sekarang di Indonesia, untuk terus berusaha berbahagia dan berusaha merasa merdeka nih, dengan apapun yang sekarang terjadi di negara kita deh, gitu. Oke, ya ini untuk semua ya, baik itu yang ada Betul, di betul. Indonesia dan di luar negeri, ibu-ibu perempuan dimanapun ya, yang mendengar ini, kita ini saat ini berada di dunia digital dengan borderless world. Maksudnya adalah Ya. dimanapun kita berada, kita tetap bisa berkontribusi gitu, nggak harus ada terbatas tempat. Jadi
Yang punya handphone, yang punya laptop, yang terkoneksi dengan internet, silahkan suka bikin-bikin konten yang baik, buat konten yang baik untuk itu bisa disebarkan ke orang lain gitu. Begitupun kita, khususnya untuk teman-teman di LBI ya, para penggerak LBI yang sudah bergabung di sini, kita punya pegangan, punya core value, punya nilai dari LBI yang sangat baik, yang harus kita sebarkan ke banyak orang. Karena tujuan besar kita adalah Indonesia Emas 2045. Jadi, aku percaya ketika itu semua, kalau aku menyebutnya ya kayak diagram Venn gitu, dari diri sendiri kemudian ke keluarga kemudian nanti ke masyarakat, ke tetangga-tetangga, baru masyarakat besar gitu. Ketika kita satu persatu, layer demi layer, kita selesaikan, insya Allah tujuan besar kita itu bukan tidak mungkin akan tercapai. Nah, dan yang paling penting adalah seorang ibu, seorang istri, dia juga perlu support system, apapun itu bentuknya. Karena kenapa? Karena kita perlu apa, strong from home, kuat dari Benar. rumah. Kita kuat dari rumah, kita bisa bersinar keluar. Seperti itu. Nendang nggak ya? Kalau nggak nendang, ambil bola aja deh, nendang sendiri. Nendang gitu ya, nendang. Nendang banget dong Mbak Tami. Apalagi tadi ya, strong from home ya, Sa. Yes, Itu strong from aku itu benar-benar kita harus kitanya sendiri dulu nih yang benar-benar harus apa ya kuat, sadar, sehat, waras gitu ya Mbak. Aku yakin ibu-ibu itu pasti nanti akan menebarkan pesonanya gitu. Akan lebih banyak menebarkan manfaat. Betul. Setuju Mbak Dita. terima kasih banyak Mbak Tami yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita sama kita gitu ya. Pasti nggak mudah untuk membuat 4 anak diam di belakang saat ini dengan yang paling kecil Ada 7 ini, bulan. ada support system, alhamdulillah kalau di Oh sini. Jadi iya, itu titip-titip. kuncinya Mbak. Support system. Betul. Luar biasa. Semoga kita apa ya ini adalah awal dari banyaknya inspirasi yang akan disebar oleh podcast Suara Ibu. Nantikan episode-episode kita selanjutnya ya, Sasa Ya, dan Mbak Tami. Semoga nanti kita bisa terima berjumpa lagi ya di episode yang lain. Insya Allah. Dan Jadi teman-teman terima semua, kasih banyak hmm, buat Mbak Tami, buat listeners yang udah dengerin kita ngobrol dari tadi ya Mbak Dita. betul. Kak Dan sama podcast ini. Tungguin episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa dong ya kan. Di subscribe di YouTube kita juga ada loh Mbak Dita nanti. oh iya betul. Kan? Kali ini kita podcast tuh akan terhubung ke YouTube juga ya, insya Allah. Jadi semuanya kami pamit dulu undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast episode selanjutnya. Kami dari Suara Ibu, siniar dari Lab Belajar Ibu, tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan cerita dari oleh dan untuk perempuan. Begitu, kita sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah! Ya, Dadah. Terima kasih Bu Ibu semua. terima kasih.